Ya, Gadiza, memang kuasa hukum Metro TV dan juga Media Indonesia yaitu Oce Kaligis sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri, dan kita tahu bersama waktu 3 kali 24 jam ini akan habis pada pukul 15:15 pada sore hari ini, dan ini berarti Dipo juga sudah di beberapa media bahwa ia tidak akan bris somasi yang dilayangkan oleh Metro TV dan Media Indonesia. Berarti gugatan secara hukum akan dilakukan, ditempuh oleh kedua media tersebut, yaitu Metro TV dan juga Media Indonesia. Pada pukul 15 kurang tadi Oce Kaligis sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Oce Kaligis sedang berada, tadi sempat memberikan sedikit keterangan di depan wartawan dan akan langsung masuk menuju Bareskrim Mabes Polri memberikan laporannya, yaitu langkah secara hukum yang oleh Metro TV dan juga Media Indonesia mengingat atau juga merespon tindakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada tanggal 21 Februari lalu, di mana saat itu Istana Bogor menyatakan bahwa secara tidak langsung ia menyatakan bahwa ia menghimbau untuk dilakukan boikot dan pemerintah saja. Boikot ini dilakukan berupa menutup iklan terhadap sejumlah media, dan juga ini dilakukan dengan menghimbau instansi pemerintah atau pejabat publik untuk tidak memberikan keterangan atau tidak pada saat program-program prime time. Menurut Oce Kaligis, hal yang dilakukan Dipo ini tidak hanya berupa himbauan saja, namun berupa pelanggaran terhadap undang-undang. Sejumlah undang-undang yang diduga dilanggar oleh Dipo Alam antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, inilah undang-undang mengenai pokok pers. Pada pasal 18 ayat 1, yaitu mengenai kebebasan pers. Dan juga selain itu ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 52, di mana dinyatakan bahwa badan publik seharusnya memberikan keterangan secara berkala, dan dengan pernyataan Dipo bahwa ia menghimbau agar tidak ada himbauan atau tidak ada narasumber dari pejabat publik, maka ini dipandang melanggar pasal tersebut. Dan berikut adalah keterangan dari Oce Kaligis. Berita-berita yang menimbulkan orang nggak percaya kepada pemerintah katanya. Padahal kalau mau dilihat saban hari ada orang di jalanan yang mendiskreditkan pemerintah kan. Bahkan ada yang meminta supaya presiden diganti. Tapi presiden dengan santunnya mengatakan itu kebebasan berpendapat katanya. Bahkan mereka disayang-sayang oleh Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah. Bahkan dulu pernah ada demo ya yang mempersonifikasikan presiden sebagai kerbau. Itu mendengar marah. Ini apa maksudnya ini si Dipo Alam? Ya saya kira begini, kalau saya ini bukan orang politik ya, ini uji coba terhadap pers besar, kemudian nanti gampang melibas pers kecil barangkali. Karena marahnya bukan setengah mati. Dia selaku katakanlah sekretaris kabinet ya, mestinya yang mengetahui undang-undang kan, ada hak jawab kalau yang nggak senang. Nggak langsung memerintahkan bahwa pemerintah itu banyak duit dan dia akan memboikot iklan-iklan, dan khususnya untuk prime time itu nanti bisa juga diboikot. Saya pikir dari seorang Dipo Alam yang dulu pejuang aktivis yang menghendaki keterbukaan, kok tiba-tiba Media Indonesia telah melayangkan somasi pada tanggal 23 Februari lalu dengan batas waktu 3 kali 24 jam yang akan berakhir pada tanggal 26 Februari ini. Dan dengan berakhirnya batas waktu berarti kedua media ini akan melakukan langkah hukum, yaitu yang sekarang sedang dilakukan. Oce Kaligis sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri memberikan laporan, dan sebenarnya gugatan perdata sendiri sudah diajukan pada tanggal 25 Februari 2011. Menurut kuasa hukum Metro TV dan juga Media Indonesia, apa yang dilakukan oleh Oce Kaligis ini tidak hanya berdampak pada dua media tersebut saja, ataupun juga satu media lain yang disebut oleh Dipo Alam. Namun ini menurut Oce Kaligis sebagai langkah yang dapat mengurangi kebebasan pers, di mana ia menyatakan ini dapat menjadi indikasi di mana Dipo Alam berupaya untuk menekan pers, dimulai dengan menekan pers besar yang selama ini mengkritisi pemerintah. Menurut Oce Kaligis, Dipo Alam seharusnya tidak melakukan langkah-langkah tersebut dan dipandang tidak bijak, sehingga dilakukan langkah hukum oleh Metro TV dan juga Media Indonesia melalui kuasa hukumnya. Dan selain itu juga pemirsa, seperti yang tadi disebutkan, ada beberapa undang-undang yang diduga dilanggar oleh Dipo Alam, dan ini langsung dilaporkan
ke Bareskrim Mabes Polri pada hari ini untuk ditindaklanjuti. Dan selain itu juga OCK Ligis akan melakukan keterangan pers usai masuk dan juga memberikan laporan, di mana nanti sekitar pukul 15.30 nanti bertempat di kantor atau di ruang pers Bareskrim Mabes Polri akan memberikan keterangan pers seputar langkah-langkah yang dilakukan oleh Metro TV dan juga media Indonesia terkait dengan pernyataan Dipo Alam. Ya, Gadiza. Ya, Gadisa, kita tahu sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh Metro TV dan juga media Indonesia semenjak Sekretaris Kabinet Dipo Alam melontarkan pernyataannya di Istana Bogor pada saat itu. Dan langkah dimulai dengan mengkritisi balik kepada Dipo Alam, namun ini rupanya tidak digubris dan kemudian dilakukan langkah somasi pada tanggal 23 Februari lalu dengan batas waktu 3 kali 24 jam, sehingga hari ini tanggal 26 Februari batas waktu tersebut sudah berakhir dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Metro TV dan juga media Indonesia adalah melaporkan secara hukum. Saat ini OCK Ligis sudah memasuki ruang di Bareskrim Mabes Polri melayangkan gugatan tentunya terkait dengan sejumlah pasal dalam undang-undang yang diduga dilanggar oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Beberapa undang-undang ini saya ulang kembali, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pemirsa, inilah undang-undang mengenai pokok pers, di mana disebutkan pada pasal 18 ayat 1 mengenai pokok kebebasan pers. Dan selain itu juga pemirsa ada undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik pasal 52. Ini terkait dengan sejumlah pernyataan Dipo Alam, di mana Dipo Alam menyatakan bahwa ia akan melakukan boikot kepada sejumlah media yang dipandang menjelek-jelekan pemerintah. Ini dilakukan juga terkait dengan pernyataan Dipo Alam yang lain, yaitu menghimbau kepada sejumlah pihak pejabat publik untuk tidak menjadi narasumber pada sejumlah program. Saat ini juga yang hadir antara lain dari media Indonesia dan juga Metro TV, antara lain Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Divisi Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kasong, dan juga Media Group Sugeng Suparwoto. Nanti usai memberikan laporan ke Bareskrim Mabes Polri akan langsung dilakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan secara lanjut kepada insan pers ataupun juga kepada masyarakat mengenai mengapa Metro TV maupun juga media Indonesia melakukan langkah laporan hukum terkait dengan pernyataan Dipo Alam tersebut. Nah, pemirsa, kita bisa saksikan saat ini sedang berlangsung laporan di ruangan di Bareskrim Mabes Polri, OCK Ligis dan sejumlah kuasa hukum yang lain sedang memberikan laporannya. Anda bisa saksikan di sini, dan memang ini terkait dengan kebebasan pers sehingga insan pers yang lain juga turut meliput hal tersebut. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan bahwa sejumlah media dipandang hanya menjelek-jelekan pemerintah dan memberikan keterangan yang ia pandang bohong terkait dengan pemerintahan. Menurut Dipo Alam, pernyataan tersebut dapat investasi menurun dan juga berpengaruh secara buruk terhadap ekonomi dan juga kondisi di pemerintahan. Namun menurut sejumlah pihak, sikap dari Dipo Alam ini merupakan sikap yang tidak bijak, mengingat selama ini fungsi dari pers adalah untuk mengkritisi pemerintah juga. Dan setelah sejumlah hal dilakukan oleh Metro TV dan juga media Indonesia hal tersebut, maka usai somasi tidak digubris dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sesuai apa yang telah dikatakan oleh OCK Ligis. Pada hari ini Metro TV dan juga media Indonesia melakukan langkah hukum, yaitu melaporkan Dipo Alam ke Mabes Polri. Sejumlah hal juga telah dilakukan, antara lain gugatan perdata. Ini sudah dilayangkan sejak tanggal 25 Februari 2011 lalu dan langsung
ditindaklanjuti pada hari ini dengan melayangkan laporan ke Mabes Polri. Saya akan soroti sejumlah pasal yang diduga dilanggar oleh Dipo Alam, yaitu antara lain pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ini adalah mengenai pokok pers, di mana pada pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa tindakan pelarangan siaran merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda 500 juta rupiah. Sementara juga ada sejumlah pasal yang terkait seperti pasal 4 ayat 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Sementara itu pemirsa, terkait dengan undang-undang mengenai kebebasan informasi publik, pada pasal 52 jelas dinyatakan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala atau informasi publik yang wajib diumumkan. Menurut kuasa hukum Metro TV dan juga Media Indonesia, ini adalah salah satu bagian dari undang-undang yang diduga dilanggar oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pernyataannya yang cukup keras di Istana Bogor pada tanggal 21 Februari lalu. Menurut OC Kaligis, pernyataan dari Dipo Alam tersebut berupa ancaman yang dapat mengganggu kebebasan pers, sehingga tindakan keras harus dilakukan oleh Metro TV dan juga Media Indonesia, antara lain dengan melayangkan somasi dan juga melakukan gugatan secara hukum yang sedang dilakukan saat ini. Menurut OC Kaligis, apa yang dilakukan Dipo merupakan indikasi dari penekanan terhadap kebebasan pers, di mana selama ini media yang dipandang mengkritisi pemerintah dengan cukup keras dipandang sebagai hal yang tidak bersesuaian dan langsung ditanggapi negatif oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tersebut. Menurut OC Kaligis, yang dilakukan terhadap media, yaitu Media Indonesia dan Metro TV, dapat berdampak negatif terhadap kebebasan pers ke depan, sehingga langkah ini harus dilakukan. Ya, hingga saat ini OC Kaligis, yaitu kuasa hukum dari Metro TV dan juga Media Indonesia, masih terus memberikan laporan ini sesuai dengan administrasi pengajuan laporan di Bareskrim Mabes Polri. Namun setelah ini akan dilakukan konferensi pers oleh OC Kaligis dan juga pihak dari Metro TV maupun juga Media Indonesia terkait persisnya mengenai mengapa langkah hukum harus dilakukan oleh kedua media tersebut menanggapi pernyataan dari Dipo Alam seputar boykot terhadap media yang dipandang hanya memberikan statement atau memberikan berita yang hanya menjelek-jelekan pemerintah. Dan ini terkait dengan dugaan ada beberapa pasal yang dilanggar, tadi sudah saya sebutkan pemirsa, dan ini merupakan langkah lebih lanjut dari Metro TV maupun juga Media Indonesia. Kita ketahui bersama, Dipo Alam juga sudah memberikan pernyataannya terkait langkah hukum yang dilakukan oleh Metro TV dan juga Media Indonesia, sehingga ini akan terus dilakukan. Walaupun sebelumnya Metro TV dan juga Media Indonesia melalui somasi meminta agar Dipo Alam segera menarik pernyataannya dan juga melakukan permintaan maaf. Ya, Gadiza. Nggak boleh majuan dikit aja.
wawancara itu yuk, daripada kosong sambil nunggu. Iya, daripada mengulang-ulang materi. Ada Mang Menot, tarikin Mas Tommy dong buat wawancara. Bentar lagi, Deng. Oh, udah nggak? Tasku masih di sana. Siap. Titip. Mas Tommy. Boleh, nanti kita kasih. Ada banyak kan? Ya. Oke teman-teman, kita mau coba pers. Mas Tommy Surya Pratomo, Direktur Pemberitaan. Mas Pak Ojek Alikis, Kuasa Hukum Metro TV di Indonesia. Mas Tommy silakan. Baik, terima kasih teman-teman pers. Jadi kami hari ini setelah lewat 3 kali 24 jam, sebagaimana dalam surat somasi kami, membuat satu laporan pidana sesuai dengan hak kami sebagai warga negara. Itu laporan pidana itu terkait dengan kata-kata dari Dipo Alam sebagai terlapor yang bunyinya sebagai berikut. Pokoknya, saya katakan kalau mereka media tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang iklan. Saya akan hadapi itu. Toh yang punya uang itu pemerintah. Nggak usah pasang iklan di situ. Dan juga sekarang orang yang diinterview dalam prime time tidak usah datang. Media massa yang selalu mengkritik pemerintah tidak akan mendapatkan iklan dari institusi pemerintah. Atas dasar ini, hari ini kita membuat LP polisi. LP nomor 122, strip miring 2 Romawi, garing 2011, tanggal 26 bulan 2 tahun 2011. Yang dilanggar karena di dalam hal ini ada 2, Undang-Undang Informasi dan Undang-Undang Pers. Khususnya mengenai Undang-Undang Informasi, itu kita di pasal 52 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Yungto pasal 51 diancam dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda 5 juta rupiah. Kemudian di Undang-Undang Pers pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
yang bunyinya setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan seterusnya dipidana dan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kami yakin di era pemerintahan SBY, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi tentu sebagai warga negara kami akan menggunakan hak kami sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau dikatakan kita mengkritik pemerintah, setiap hari bukan aja kritikan yang kita lihat di jalanan, bahkan itu fitnah, bahkan ada ucapan-ucapan yang menuju makar. Tapi yang kita lihat justru yang ucapan-ucapan yang lebih keras daripada yang dilakukan oleh pers itu diterima oleh Menteri Dalam Negeri. Saya nggak tahu apa yang kejadian dengan gejala-gejala itu. Tetapi kalau pers di dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Informasi, kita mendapatkan ancaman yang begitu keras yang diucapkan oleh seseorang yang saya kira dia orangnya yang paling terhormat, seorang aktivis yang tahu apa artinya keterbukaan. Karena pada waktu katakanlah Orde Baru, Dipo Alam pernah berteriak-teriak tahun 78 meminta keadilan dan keterbukaan sehingga ia dijebloskan ke bui oleh penguasa Orde Baru. Mungkin beliau lagi lupa atau sudah mulai tidak konsisten terhadap apa yang diperjuangkannya dahulu. Dan karena itu, hari ini kami datang sesuai dengan somasi kami dan sekalian kami telah mengajukan juga gugatan perdata dan gugatan perdata itu sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 81 PDT G 2011 PN Jakarta Pusat karena benar-benar kita mau juga informasi itu diberikan seluas-luasnya kepada pers dan juga tugas-tugas kita sebagai pers sebagaimana sebagai insan pers sebagaimana diatur di dalam katakanlah undang-undang pers itu dihormati oleh semua orang. Karena kalau saya lihat, saya pernah melihat di jalanan presiden kita aja dipersonifikasikan kayak kerbau begitu. Tapi dengan santunya SBY mengatakan itulah demokrasi. Makanya saya bilang apakah dalam hal ini Dipo Alam yang seorang terpelajar pantas mengucapkan kata-kata ancaman tersebut. Kata-kata yang intinya memboikot pers. Dan sampai hari ini, sebenarnya kita mau menyelesaikan ini dengan baik. Asal dia mau minta maaf. Tapi sampai detik ini tidak ada permintaan maaf itu sehingga sesuai dengan somasi kami, karena ini negara hukum, kami melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih teman-teman pers. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Setelah melaporkan hari ini apakah tindakan dari kuasa hukum dan Kalau Anda lihat moto dari polisi kami siap melayani. Tentu hari ini kita tunggu melaporkan, membuat LP, memberikan pasal-pasalnya dan di sinilah mulai tindakan penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan tentu insan-insan pers, para ahli dan sebagaimana Anda melihat keterangan-keterangan pers mulai dari Mahkamah Agung, Mahfud dan lain sebagainya, semuanya mereka mengatakan mereka kaget terhadap ancaman yang dinyatakan kepada pers. Pokoknya saya katakan kalau mereka tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang iklan, itu imperatif itu. Saya akan hadapi itu, tentu secara jantan silakan hadapi mengenai masalah hukum ini, karena kami tidak akan keluar dari koridor hukum. Saya yakin Indonesia adalah negara hukum. Itu perbuatan melawan hukum. Bayangkan kalau Anda insan pers, kemudian iklan dicabut, kemudian time itu diabaikan, yang merupakan hak asasi dari insan pers. Dan dengan kata-kata ini aja mungkin sudah mulai orang was-was untuk katakanlah memasang iklan. Ya, apalagi kalau pemerintah. Karena ini kan saya kira tidak pantas dalam kedudukan sebagai sekretaris kabinet mengeluarkan kata-kata yang mengancam dan mengatasnamakan pemerintah. Karena di sini dia katakan yang punya uang itu pemerintah. Saya tahu yang punya uang itu pemerintah dan uang pemerintah itu banyak sekali.
dan karenanya dia bisa perintahkan untuk nggak usah pasang iklan. Coba bayangkan kalau uang pemerintah itu banyak sekali, dan pasti Dipo Alam tahu itu uang pemerintah banyak sekali, makanya dia pakai senjata ini. Awas kamu kalau nggak pasang iklan bisa berapa banyak kerugian. Di udara itu per menit berapa, Anda kan bisa menghitung itu. Nanti pada waktu pembuktian, tapi di sini nanti Anda baca ya. Tapi di sini kita sudah sebut, tapi nanti pada waktu pembuktian kita akan lebih perinci lagi. Karena dalam gugatan melawan hukum kita mesti sebut berapa ganti kerugian itu. Tuh. Ya, sebenarnya kalau dia minta maaf sudah selesai kok masalah ini. Ya, cuma arogansi seseorang barangkali di sinilah kita melihatnya, di sinilah kita mengukurnya bagaimana kan. Kalau kata-kata ini saya sendiri kaget seorang Dipo Alam yang dulu berjuang tahun 78 tiba-tiba pokoknya katanya. Apakah karena sekarang sudah dilengkapi kekuasaan, itu saya kurang mengerti itu. Tapi saya cuma tahu ini kata-kata yang saya quote. Bang, dilaporkannya itu atas nama pribadi atau Dipo Alam selaku terlapor. Ya. Yes. Enggak, dia kata-katanya yang kita laporkan kan dia dalam kedudukan pribadi. Kecuali kalau pemerintah ambil alih ini saya nggak tahu juga kan, nanti kita lihat. Ya. Bang, ini kan sudah dilaporkan, kalau nanti Pak Dipo melunak sikapnya dan meminta jalan damai, gimana? Ya, saya ini mendapat kuasa 3 kali 24 jam. Ya, sudah habis. Jadi karenanya melakukan upaya hukum. Setelah melakukan tugas saya, melaporkan secara pidana dan menggugat secara perdata. Nah, kalau seandainya yang Anda maksud melembut, apakah dia cukup rendah hati untuk minta maaf? Itu pertanyaan saya, apa maksudnya itu? Supaya jelas. Iya, Ya. Mungkin kalau dia dengar suara Anda dan mau minta maaf kepada masyarakat, barangkali ya kita tentu berubah sikap juga kan. Ya. berarti peluang itu masih ada gitu, Bang? Kalau peluang sih selalu ada. Anda minta ampun aja sama Tuhan, masih ada peluang untuk diampuni kok. Bang, Ya. seberapa yakin Anda bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Barreskrim? Ini negara hukum. Kalau negara hukum, kalau seandainya Anda punya koran dikatakan pokoknya katakanlah kalau mereka tiap menit menjelekkan terus, kemudian Anda diboykot, kira-kira Anda mau nggak? Kalau saya quote di sini ya, kata-kata dari George Washington, jika kebebasan berbicara itu dirampas, jika kebebasan pers dirampas, maka kita digiring dalam kebisuan dan diam. Seperti domba ke tempat pembantaian. Itu bukan kata-kata sekaligus, kata-kata dari George Washington. Masih ada pertanyaan? Pak, dari PDR Group, ternyata selama 3 hari waktu yang diberikan kepada Ibu ada nilai kerugian, Pak, yang mempengaruhi terhadap media Group, Pak, tentang iklan-iklannya. Jadi gini, pada waktu pembuktian tentu kita akan sebut. Kalau seandainya sekarang ya, kita katakan kita sudah memperingati dan dia dalam kedudukan selaku katakanlah pejabat negara, itu merugikan sekali kita. Seolah-olah kita ini menjelek-jelekkan terus pemerintah. Sebenarnya kan Dipo Alam mesti mengetahui kalau demikian keadaannya berikan hak jawab. Ini kan negara hukum kan. Jangan langsung membuat satu pernyataan yang demikian. Kalau kepada kita ini bisa kena, tentu kepada pers-pers lain juga bisa kena. Ini kan pembelajaran. Dan di sini ya, kalau bisa saya kutip David Ben Gurion, the test of democracy is freedom of criticism. Jadi bagaimana kita mentes demokrasi itu? Toh, kebebasan kita untuk mengkritik. Kalau itu sudah artinya tidak bisa diterima, demokrasi itu jadi runtuh. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. teman-teman pers ya. Nanti. Ya betul. Ya, terima kasih. Siapa nanti wakilnya wartawan untuk kita kasih nih? Salina. Ya, siapa? Ini Bang, ini Bang. Ya, oke. Jadi ini. Hah? Nomor ya. Enggak, saya ambil baru saya catat nomornya. 122 122 2011 yes, garing 2 Romawi garing 2011 tanggal 26 bulan 2 2011 ya.
Ya, nomor 122 garing 2 Romawi 2 Romawi garing 2011 tanggal 26 Februari 2011 hari ini. Ya. Ya. Nanti itu saya lihat, nanti kan dari LP-nya yang tanda tangani kan sekarang lagi apa saya enggak. Di jangka waktu 3 kali 24 jam nggak ada komunikasi sama sekali dari putusan dari Dipo Alam atau apa? Sama sekali sampai kemarin saya di kantor nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya, Benar-benar mengacukan itu. ya, ya. As a matter of fact, yes. Nggak, kita kan ini kan urusan hukum, jadi cuma pidana dan perdata ya. Ya, ya. Nanti aja kan, kita lakukan dulu kan. Iya. Nggak, kita cuma minta maaf tak kepada masyarakat. Saya kira nggak terlalu sulit untuk itu. Terbuka ya Bang ya. Ya, iya dong. Ini untuk kepentingan anda semua dong. Oke. Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Terima kasih. Oke, Bos. Oke, siap. Ya, Pak Haji. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Ada. Ya tadi apa ya? Tunggu dulu. Masih ada nggak nama saya? Sudah nggak ada.